Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim. Masih pada ayat yang kemarin, fakulu mimma amsakna alaikum. Fuqaha rahimahumullah, khilaf terjadi di antara mereka jika berburu itu dengan anjing Yahudi, anjingnya orang Yahudi atau Nasrani, dan itu anjing terlatih, terdidik untuk berburu, tapi milik Yahudi atau Nasrani. Itu dimakruhkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Adapun sahabat Jabir bin Abdullah, juga Hasan Basri dan Atha, Mujahid, Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuya memakruhkan anjing berburu milik orang Majusi. Demikian pula elang berburu milik mereka jika digunakan untuk berburu. Tetapi fuqaha lain membolehkan berburu menggunakan anjing Yahud atau Nasara. Dan itu mazhab Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dengan syarat yang berburu adalah seorang muslim. Yang berburu seorang muslim, mungkin dia pinjam atau menggunakan anjing milik Yahudi atau Nasrani. Kata mereka, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, itu sama seperti pisau. Kamu pinjam pisaunya orang Nasrani, Yahudi untuk menyembelih kambingmu, halal, boleh. Maka demikian pula ini berburu, kamu pinjam menggunakan anjing mereka berburu yang terlatih. Adapun kalau yang berburu ahlul kitab, yang berburu orang Yahudi atau Nasrani, jumhur ulama membolehkan itu, kecuali Imam Malik. Jumhur membolehkan. Tetapi jika yang berburu bukan ahlul kitab namun Majusi, penyembah api, maka dilarang makan daging binatang buruan mereka oleh Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur fuqaha. Serupa dengan itu Sabi'ah. Sabi'ah disebutkan penyembah bintang. Ada juga yang menyebutkan kaum bainal Yahud wan Nasara. Mereka di antara Yahudi dan Nasrani agamanya. Wala dina lahum. Tidak ada agama yang jelas bagi mereka. Sabi'ah. Di dalam ayat ini pula sebab terjadi perselisihan di kalangan fuqaha atau mufassirin ketika Allah sebutkan di dalam ayat fakulu mimma amsakna alaikum. Fakulu mimma amsakna alaikum, makan oleh kalian binatang buruan yang ditangkap
dari yang ditangkap oleh binatang buruan kalian, yang ditangkap anjing kalian, ditangkap elang kalian dan semisalnya. Perselisihan atau sebab perselisihan mereka ketika memahami min di dalam ayat ini, mimma amsakna alaikum. Ish min hada. Min apa ini? Mimma. Kata Akhfash, ini min zaidah. Seperti ayat kulu min thamarihi idza athmara wa yan'ih. Di situ zaidah. Tapi ini dibantah oleh Basriyin, madrasahnya Sibawayh. Kata mereka karena min dalam bahasa Arab, kalau itu zaidah, ditambahnya kalau itu dalam konteks nafi atau dalam konteks istifham. Misalnya kalau dalam bahasa bebas, hal min talib, apa ada santri di sini? Pertanyaan. Atau nafi, ma ra'aitu, atau ma ja'a min talibin, ma ja'a min talibin. Ini tidak satu pun pelajar yang datang, dinafikan. Adapun dalam isbat, konteks positif, bukan negatif, nggak boleh min zaidah dimasukkan di situ. Artinya sementara ayat mimma amsakna alaikum, dia konteks positif, isbat, bukan nafi. Makanya tidak tepat kata Basriyin kalau min di situ zaidah. Lalu min apa ini? Mereka katakan ini litab'id, yang artinya sebagian. Nah, sebagian ini sebagian apa yang dimaksud? Mimma amsakna alaikum, makan oleh kalian sebagian, dengan penafsiran mereka, sebagian yang ditangkap oleh binatang buruan kalian, binatang berburu kalian. Kata mereka, ada yang mengatakan yang dimaksud ya sebagian, karena gak semuanya boleh kalian makan. Misalnya kotorannya gak boleh dimakan, atau itu darahnya. Anjing berburu ini megang dapat rusa misalnya, maka darah rusa ini gak boleh kalian makan, padahal dimakan. Maka kulu mimma amsakna alaikum, makan dari sebagian yang ditangkap oleh mereka. Min di situ artinya tab'idiyah, sebagian. Karena sebagian yang ditangkap gak boleh kalian makan, seperti tadi, darahnya, kotorannya. Namun sebagian yang lain mengatakan min di situ mimma amsakna alaikum, artinya mimma abqalakum, dari yang disisakan oleh binatang buruan kalian untuk kalian. Dari yang disisakan oleh binatang buruan kalian untuk kalian tuannya atau yang berburu. Oleh dari sebab itu, sebagian dari fuqaha telah lalu penjelasan menyebutkan, khilaf tentunya, bagaimana kalau binatang ini memakan sebagian yang dia buru. Ini anjing terlatih, masya Allah, dan seterusnya sudah terbukti. Walhasil dia tangkap rusa, dia makan sebagiannya, dia makan pahanya misalnya, dia makan lehernya. Setelah itu sisanya dibawa, dikasihkan ke tuannya. Menurut penafsiran mereka dari ayat mimma amsakna alaikum, dari sebagian yang mereka tangkap, artinya yang tersisa mungkin sebagian dimakan, boleh. Walaupun di sini khilaf. Sebagian ulama mensyaratkan kalau itu namanya terlatih, nggak boleh dia makan dari yang dia buru, karena dikhawatirkan ketika
dia makan berarti dia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Berarti dia kurang terlatih. Bukan anjing berburu yang sangat terlatih, terbukti dia makan sendiri. Asyahid kita sebatas memahami penafsiran ayat. Kenapa sebagian fuqaha menyatakan boleh? Kembalinya ke ayat ini. Mimma amsakna alaikum min tab'idiyah. Dari sebagian yang ditangkap oleh binatang buruan kalian, binatang berburu kalian. Karena sebagiannya mungkin dia makan, sebagiannya dikasih ke kamu tuannya. Makanya mereka katakan boleh berdasarkan ayat ini, dari min ini, mimma amsakna alaikum. Ayat menunjukkan bolehnya memiliki anjing berburu, memelihara atau memiliki anjing untuk berburu. Dan begitu pula disamakan dengan ini anjing untuk jaga kebun, juga anjing untuk jaga ternak, seringnya kambing. Di Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW sebutkan, maniktana kalban illa kalba sayd au masyiyah naqasa min ajrihi kulla yaum qiratan. A'udzubillah. Yang memiliki atau memelihara anjing berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. Padahal 1 qirat itu sendiri gunung besar. Pahala berkurang darinya setiap hari, kecuali itu anjing berburu dan anjing ternak. Anjing ternak artinya menjaga ternaknya agar tidak diganggu serigala, karena tidak ada yang ditakuti oleh serigala kecuali anjing. Dan itu ma'ruf bagi para peternak kambing atau onta di sana terutama. Nggak ada yang ditakuti oleh serigala ini kecuali anjing yang menjaga ternak ini. Adapun ketika anjing ini mengganggu muslimin karena gonggongannya atau menakuti mereka, dan juga malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing padanya, atau karena najisnya anjing itu sebagaimana madhab Imam Syafi'i, maka ini mereka para fuqaha artikan pengecualian dari apa yang diancam atau dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dijamak, dikompromikan satu nas dengan nas yang lain agar tidak berbenturan.
ayat tentunya juga menunjukkan keutamaan yang berilmu dari yang jahil. Anak anjing ini sama-sama anjingnya, namun karena dia berilmu, punya ilmu berburu, terlatih, maka Allah halalkan buruannya dengan syarat-syarat yang telah lalu tadi. Diperintah mau dipanggil, suruh berhenti, nggak dimakan, ala khilaf. Al-muhim dia punya ilmu itu, maka Allah halalkan buruannya. Padahal dia kena liurnya sama. Tapi ketika itu anjing tidak punya ilmu berburu dalam hal ini, maka haram buruannya. Jauh. Yang satu halal, yang satu haram. Perbedaannya hanya ilmu. Wa illa kedua-duanya anjing sama. Menjadikan pengaruh hukum bertolak belakang 180 derajat. Ini halal karena anjing ini berilmu. Ilmu berburu punya dia. Kalau itu anjing, bagaimana dengan manusia? Tentunya akan jauh berbeda antara yang punya ilmu dengan yang tidak. Makanya kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, likulli syai' qimah wa qimatul mar' ma yuhsinu. Segala sesuatu itu punya nilai, ada nilainya, membuat dia semakin tinggi, semakin terhormat, semakin berharga. Dan nilai seseorang adalah kecakapannya. Artinya dia cakap apa, pintar apa, bisa apa. Dan itu ma'ruf, benar yang Ali katakan. Beda misalnya pertukangan gampangannya. Yang ini, ya Allah, karena jam terbangnya kurang misalnya, bisa sekedar bisa gitu, tapi kasar garapannya. Ya orang paling mau kamu sehari 50.000. Tapi yang ini halus garapannya, yuhsinu, betul-betul cakap dia di bidang itu, bagus dan masya Allah dan seterusnya. 100.000 sehari. Jadi beda nilainya. Itu pun dikejar-kejar sama orang, ditunggu-tunggu. Semua antri untuk mendapatkan dia. Wahakala yang lainnya pun demikian. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu pandai padanya, itu yang membuat nilaimu berbeda dari yang lain. Likulli syai' qimah wa qimatul mar'i ma yuhsinu. Demikian kata Ali radhiyallahu anhu. Segala sesuatu punya nilai, dan nilai seseorang adalah keahliannya. Apa yang buat dia ahli? Ini dokter umum, ya Allah paling berapa dokter umum? 75 ya. Qul 75 sudah. Yang ini spesialis, yuhsinu. Nggak bisa 75. Spesialis 200, 250 mungkin 300. Wah, kata. Yang itu profesor, doktor, profesor, spesialis di bidang ini, tambah 500 mungkin. Orang antri ke sana. Al-muhim, menjadikan satu dengan yang lain berbeda karena keahliannya. Al-muhim itu beberapa faedah yang terambil dari ayat. Kemudian Allah katakan wadhkuru smallahi alaihi, dan sebut nama Allah padanya. Ada yang menafsirkan perintah untuk menyebut nama Allah ini, yakni bismillah, ketika kamu berburu.
ketika mengutus memerintah anjing ini untuk lari. Bismillah, ayo kejar. Dan hukum bacaan bismillah dalam perkara berburu dan penyembelihan banyak kesamaan yang fuqaha sebutkan. Dalam masalah sembelihan, menyembelih dan dalam berburu. Ada juga yang menafsirkan wadhkuru smallahi alaihi, menyebut nama Allah padanya, yakni ketika dimakan. Ketika kamu makan, bismillah, baca bismillah. Wadhkuru smallahi alaihi. Di Sahih Muslim Rasulullah SAW katakan kepada Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala an, ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan yang dekat denganmu. Karena ketika itu Umar ibn Abi Salamah tangannya kesana kemari, anak kecil, melihat udah makanan di sana, misalnya daging atau apa, ambil sana, ambil yang situ, wah kata. Maka diajari adab oleh Rasulullah SAW. Qul mimma yali, makan yang dekat denganmu, yang ada di dekatmu ambil, tanganmu jangan kesana. Di Nasa'i dari Umayyah ibnu Mahshi radhiyallahu an, Rasulullah SAW melihat seseorang makan dan dia tidak menyebut nama Allah padanya, tidak baca bismillah. Di akhir makannya, di akhir-akhir makan mau selesai, dia ingat kalau dia belum baca bismillah, maka dia katakan bismillah awwalahu wa akhirahu. Demikian di Nasa'i. Maka Rasulullah katakan mazal syaitan yaqulu ma'ah falamma samma qa'ama akalahu. Dari awal syaitan ikut makan bersama orang ini, karena dia nggak baca bismillah. Kok subhanallah di akhir dia ingat, maka dia baca tadi bismillah awwalahu wa akhirahu. Begitu dia baca bismillah itu muntah semua yang dimakan oleh syaitan. Semua yang dimakan oleh syaitan muntah keluar darinya. Walhamdulillah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqullah, perintah untuk bertakwa kepada Allah dari segala yang telah lalu di dalam ayat. Perintah-perintahnya taati oleh kalian, dilarang jauhi oleh kalian. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah itu cepat hisabnya, karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu dan pengetahuannya, sehingga tidak perlu penghitungan, tidak perlu waktu untuk pengumpulan, untuk pengecekan data, untuk ini itu, layaknya pada makhluk. Makanya di ayat lain Allah katakan wa kafa bina hasibin. Cukup Allah sebagai yang menghisab. Kalau makhluk kan nggak demikian. Misalnya orang ini mau dihisab secara bahasa, mau dihukum, dipertanggungjawabkan, ya nggak secepat itu. Harus dikumpulkan data-datanya dulu,
di cross check betul enggak kapan dia lakukan ini, di mana, saksinya siapa. Proses waktu kepolisian aja butuh berhari-hari. Kasus ini kasus itu nggak selesai, karena harus saksi ahli yang ini yang itu, reka ulang ini itu. Untuk menjatuhkan vonis nggak semudah itu, waktu lama. Satu masalah, satu kasus butuh berhari-hari, mungkin berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Manusia, karena memang mereka nggak tahu, yang gaib nggak tahu yang ini. Nah, tapi Allah sari'ul hisab, cepat hisabnya karena tahu segala sesuatunya. Dari setiap makhluknya, apa yang dilakukan fulan, kapan dia lakukan, ini itu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Dan itu daf'ah wahidah, satu waktu, semua makhluk selesai. Karena maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah sebutkan di ayat kelima, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinin ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yaum, dan di hari ini aku halalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik. At-thayyibat yang kalian tanya. Karena sebelumnya mereka bertanya-tanya, mada uhilla lana, apa saja yang dihalalkan untuk kita. Allah sebutkan, al-yawma uhilla lakumut thayyibat, yang thayyib, yang baik, yang berguna bagi kalian, yang bermanfaat, dihalalkan oleh Allah untuk kalian. Al-yawm sama kembalinya mereka mufassirin sebutkan kepada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, di hari itu pula. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Ta'am ismun lima yut'am mimma yukal. Namanya ta'am, nama dari sesuatu yang dimakan, maka disebut ta'am. Dan Allah katakan ta'amul ladina utul kitab, makanan ahli kitab dihalalkan untuk kalian. Termasuk dari ta'am dzabaih, sesembelihan, karena itu yut'am, yukal, sesuatu yang dimakan, termasuk sesembelihan. Wa ta'amul ladina utul kitab, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu zabihatul Yahudi wan Nasrani, sesembelihan Yahud atau Nasrani. Kata Atha bin Abi Rabah, walaupun
si Nasrani dalam penyembelihannya menyebut Bismil Masih dengan nama Al-Masih udah dia sembelih, atau yang Yahudi menyebutkan Bismi Uzair kalau dia sembelih. Karena mereka menyembelih ala millah, di atas ajaran agama mereka. Dan Allah menghalalkan makanan tersebut. Ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Padahal telah diketahui apa yang mereka baca atau mereka ucapkan ketika mereka menyembelih. Demikian disebutkan pula oleh Zuhri, Rabi'ah, Amir Asy-Sya'bi, Makhul, dan riwayat dari Abu Darda juga Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian dari ulama mengatakan kalau mereka tidak menyebut nama Allah dalam penyembelihannya, tidak membaca bismillah, maka jangan kamu makan. Demikian pendapat Ali, Aisyah, Ibni Umar radhiyallahu anhum, Tawus bin Kaisan, Hasan al-Basri, berdasarkan ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu kefasikan. Kata Imam Malik, aku memakruhkan kalau si Nasrani atau Yahudi tidak menyebut nama Allah, tapi aku tidak mengharamkan, karena ayat ini menyebutkan di ayat kelima, ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Imam Malik mengambil penjamaan di antara dua ayat, maka beliau katakan aku makruhkan tapi tidak aku haramkan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan ini, ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, kata Ibnu Abbas, ini istisna, pengecualian dari keumuman hukum yang Allah sebutkan di ayat jangan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Itu hukumnya umum, tapi dikecualikan dalam ayat ini kata Ibnu Abbas kalau itu sembelihan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, selama mereka menyembelih artinya sesembelihan ma'ruf, dikeluarkan darahnya dengan sesembelihan, bukan dengan cara-cara lain yang mereka lakukan, bukan disetrum, bukan dipukul, bukan di yang lain-lainnya. Jadi sembelih layaknya muslim menyembelih, hanya saja tadi apa yang mereka sebut dalam penyembelihannya.
ayat pula padanya permasalahan yang tidak dikhilafkan oleh para ulama bahwa makanan yang tidak membutuhkan zakat, tidak membutuhkan penyembelihan, maka itu halal, boleh dimakan dari ahli kitab. Buah, gandum, dan yang lain-lainnya, roti dan yang lainnya, bukan yang disembelih layak binatang. Nah, at-ta'am ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, atau lebih spesifiknya, makanan yang ada campur tangan manusia padanya. Yang pertama, Isya memang sudah masuk? Belum. 7 berapa? 7:12. Nah, makanan yang ada campur tangan manusia di situ, tapi nggak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungan langsung dengan agama. Misalnya roti, kan ada campur tangan. Asalnya gandum, tepung, diolah sama dia, buat adonan, dikasih vermipan, dikasih ini, kasih coklat, kasih di ini kan, di open, digoreng atau di apa, ada campur tangan, tapi nggak ada hubungannya dengan agama. Artinya beda dengan penyembelihan tadi, ada hukum di sana, bismillah, cara menyembelih dan lain. Ini kan nggak ada. Begitu pula serupa dengan itu, minyak misalnya, dia ngambil kelapa, kemudian dia peras jadi minyak, atau dari biji buah zaitun dia keluarkan jadi minyak zaitun, dari habas sauda jadi minyak habas sauda, nggak ada hubungannya dengan agama. Maka ini boleh untuk kalian konsumsi. Dan to'am termasuk to'am dari yang mereka olah, mereka buat. Nah, yang kedua, yang ada hubungannya dengan agama, zakat, tazkiyah. Ya tentunya urusannya niat, bismillah, cara penyembelihan. Tentunya al-qiyas, semula kiasnya berarti nggak boleh mereka, karena mereka bukan orang yang berniat kufar, Nasara, Yahudi. Begitu pula karena mereka tidak sholat, tidak ada ibadah yang Allah terima darinya, kufar. Maka terkait keagamaan ini, maka semula berarti sesembelihan mereka tidak halal, nggak boleh. Tetapi di dalam ayat Allah kasih rukhsah, Allah kasih keringanan kepada mukminin. Kepada mukminin Allah beri keringanan hukum di mana dibolehkan sesembelihan mereka, seperti yang Ibnu Abbas katakan. Dari ayat ini pula ta'amul ladina utul kitab,
yang mereka sembelih, apakah masuk di dalamnya, yakni halal bagi kita, sesuatu yang itu haram bagi mereka? Apakah masuk di dalam pengertian ayat ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, makanan dalam hal ini sesembelihan ahlul kitab halal bagi kalian? Apakah halal bagi kalian juga sesuatu yang itu haram bagi mereka, bagi ahlul kitab? Jumhur fuqaha memutlakkan, artinya baik itu yang halal bagi mereka maupun yang itu haram bagi mereka. Bagi kita halal ketika diberikan kepada kita itu halal, walaupun itu sesuatu yang haram bagi mereka, karena itu muzakka, sudah terjadi zakat padanya. Sebagian dari para ulama mengatakan lah, yang halal itu bagi kita dari ta'am ahlil kitab, yang itu halal bagi mereka. Yang itu halal bagi mereka. Pendalilan mereka mengatakan demikian karena zakat mereka itu menjadi boleh, menghalalkan sesembelihan mereka sesuatu yang itu memang halal bagi mereka. Adapun jika itu sesuatu yang haram bagi mereka, maka bagi kita pun tidak halal untuk dimakan. Mereka contohkan seperti asyuhum, lemak, gaji, diharamkan oleh Allah atas Yahudi. Gaji putih itu haram bagi Yahudi. Begitu pula torif ini semacam paru-paru atau jeroannya juga diharamkan oleh Allah atas mereka. Lah kalau kemudian ini kamu dapati dari mereka gajinya sapi yang mereka sembelih, wa illa kambing yang mereka sembelih, menurut sebagian dari ulama ini nggak boleh karena ini haram bagi mereka, maka tidak bisa dihalalkan dengan sesembelihan mereka pun, nggak boleh. Demikian mereka sebutkan. Kata Abu Umar Ibn Abdul Bar, demikian Imam Malik memakruhkan lemak, yakni gaji dari sesembelihan Yahudi, juga yang mereka sembelih dari onta atau semisalnya, karena tadi Imam Malik memakruhkan walaupun tidak beliau haramkan. Namun kata Ibn Abdul Bar, hampir keseluruhan fuqaha Islam menghalalkan, la ba's, boleh semua itu untuk dimakan. Makanya mereka artikan madhab Malik ini kepada tanazzuh, yaitu Imam Malik sampai mengatakan jangan sampai, yang beliau memakruhkan selama ada sesembelihan muslim. Ibn Abdul Bar tentunya seorang fuqaha besar dalam madhab Malikiyah, sehingga tahu banyak dan faham betul tentang isi madhab Malik. Beliau artikan yang dimaksud Imam Malik, kalau itu ada sembelihan muslim, maka ini ala sabil takozus, artinya agar orang itu jijik, ada sembelihannya Nasrani,
sembelihannya Yahudi. Walaupun tidak beliau haramkan. Selama ada sembelihan Muslim banyak menyembelih, alhamdulillah. Agar ini disisihkan atau orang jijik Muslim agar terhormat hanya mau makan dari sembelihan sesama Muslim. Atau yang Imam Malik maukan, jangan sampai mereka leluasa, artinya punya pasar sendiri, punya jagal sendiri dengan cara mereka, sembelihan Nasrani, sembelihan Yahudi, dan pasar khusus, pasarnya Yahudi, pasarnya ini. Ini yang beliau makruhkan. Subhanallah, jazakumullah khair. Pemerintah kita dalam hal ini bagus, jazakumullah khair. Jagal semuanya Muslim, hatta pasar Muslim. Beda dengan tetangga Malaysia, kita ke sana jalan, isbok alam apa anunya, cuman mereka khususkan ada pasar khusus dan ditulisi Cina apa gitu, khusus orang Cina, Kristen atau apa, Konghucu, Malaysia khusus mereka yang double B dan yang semacam. Pokoknya di sana ada pasar khusus untuk mereka. Ya, yang nyembelih mereka, yang beli ya di antara mereka, walhasil Muslim, pasarnya khusus Muslim. Alhasil ini yang dimaukan oleh Imam Malik rahimahullah.